Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya sehingga kita bisa beribadah salat zuhur. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun demikian Allah masih mudahkan kita untuk talabul ilmi. Semoga kajian kita pada siang hari ini senantiasa menambahkan iman dan Islam kita, dan semoga semakin bertambah semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Pada kajian Sirah Nabawiyah di siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya, di mana jemaah sekalian rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita telah masuk di tahun kelima Hijriah, di mana terjadi di bulan Syawal. Bulan Syawal biasanya kita berhari raya. Namun di kemarin kita telah bahas Rasulullah SAW menerima kedatangan musuh yang luar biasa dengan 10.000 jumlah musuh, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan karunia-Nya sehingga beliau bisa mengalahkan perang Ahzab, perang atau kemudian dikenal dengan perang Khandaq. Rasulullah SAW bisa mengalahkan musuhnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan itu juga kemudian ketika beliau pulang dari tempat perang bersama dengan orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya, ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang di Madinah itu tepatnya adalah di sana ada 3 kaum Yahudi yang 2 sudah diusir karena menyalahi kesepakatan yang sudah ada, dan tinggal 1 Yahudi, yakni Bani Quraidah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata Bani Quraidah ketika terjadi perang sebelumnya ini mereka telah melakukan kerjasama dengan musuh, sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, walaupun tidak secara terang-terangan mereka bekerja sama, namun jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian beliau pulang dari perang Khandaq itu, jemaah sekalian, Rasulullah SAW kemudian mendapatkan informasi betapa mereka Bani Quraidah ini telah melakukan pengkhianatan, tidak sebagaimana perjanjian yang mereka sepakati ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memastikan mengutus 2 pimpinan dari suku Aus dan Khazraj dari orang-orang Ansar. Beliau mengutus Sa'ad bin Mu'ad dari suku Aus, dan juga namanya sama-sama Sa'ad, ya. Yang satunya Sa'ad bin Ubadah dari suku yang satunya, ya, yakni beliau berdua ini jemaah sekalian rahimakumullah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan, karena keduanya wabil khusus suku Aus ini mereka ada kerjasama, ya, ada kesepakatan bersama dengan mereka suku Bani Quraidah tadi. Mereka ada kerjasama, ada kesepakatan, ya, untuk berdamai bersama dengan mereka, ya. Begitulah yang telah berlangsung selama ini. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, ketika terjadi perang Khandaq ini, pasca perang Khandaq ini, jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata mereka Bani Quraidah telah membuat makar, di mana mereka kemudian mereka memahami
Ya, mereka memahami kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin ini selalu memegangi janji yang mereka telah sampaikan. Termasuk tentu adalah kerjasama dan pembicaraan perdamaian bersama dengan orang Yahudi. Hal itu sudah disepakati oleh sudah terbukti dan sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, suku Quraidah ini menyadari, termasuk dua suku Yahudi sebelumnya yang sudah diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menyalahi kesepakatan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka Bani Quraidah mengambil pelajaran berharga. Kita sudah ada sepakat ini bekerja sama dan kemudian ada kesepakatan untuk membangun hidup bersama di Madinah. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, dari Bani Quraidah ini kemudian diprovokasi oleh yang pimpinannya adalah Huyai bin Akhtab, ya, pimpinan dari Bani Nadir yang sebelumnya sudah diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengkhianati kesepakatan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemudian diprovokasi oleh sahabatnya ini, jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya pimpinan dari Bani Quraidah ini kemudian yang bernama Ka'ab bin Asad, ya, Ka'ab bin Asad, orang pemimpin Yahudi Bani Quraidah ini akhirnya kemudian memutuskan siap. Kalau demikian mereka bersiap untuk memutuskan, ya, kesepakatan yang selama ini sudah mereka buat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah ketika mendengar informasi ini, dikirimlah dua utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan dari suku Aus dan Khazraj ini, untuk datang kepada mereka. Karena mereka berkawan, mereka ada kesepakatan dengan Yahudi ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian datang kepada pimpinan dari Bani Quraidah ini, ya, kata-kata mereka menyakitkan sekali, ya. Apakah engkau tidak ingat janjimu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya? Apakah engkau telah memutuskan janjimu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kemudian ditanyakan oleh pimpinan dari suku Aus dan Khazraj ini, jamaah sekalian rahimakumullah, ini orang Bani Quraidah ini kemudian mengatakan Rasulullah. Kalimatnya dengan kalimat yang enggak enak, ya, suaranya. Rasulullah, siapa Rasulullah, gitu kan, ya. Kata dia mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad, ya, dan juga tidak ada ikatan dengan dia. Jadi mereka telah terprovokasi oleh kawannya dari Bani Nadir yang sudah diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, akhirnya utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aus dan Khazraj ini, pimpinan dari Aus dan Khazraj, kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menyampaikan. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi, apakah pedangmu sudah engkau kembalikan, ya, dan peralatan perangmu sudah engkau kembalikan? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, ya. Jibril kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya para malaikat belum mengembalikan pedang-pedang mereka. Karena itu kemudian malaikat Jibril kemudian menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu untuk kemudian segera, ya, ke kampung Bani Quraidah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian bersabda kepada para sahabatnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang sam'an wa ta'atan, siapa yang memiliki karakter sam'an wa ta'atan, maka jangan salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah.
Hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, nanti di bab fikih itu cukup panjang bahasannya ya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat segeralah berangkat ke kampung Bani Quraidah dan jangan sholat apa? Sholat asar ya ke kampung Bani Quraidah. Maka semua sahabat kemudian berangkat kepada mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian nanti bahasanya tentu yang detail nanti di dalam fikih ya. Namun sekilas kita ambil ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah siap berangkat dan tentu memegangi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, namun kemudian sampai asar mau habis. Jadi waktu asar tinggal sedikit ya, itu masih jauh kampung Bani Quraidah ini. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang dilakukan para sahabat? Yang intinya para sahabat kemudian terbagi dua, ya, terbagi dua. Yang separuh sebagiannya kemudian ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sholat asar kecuali di mana? Kampung Bani Quraidah. Dan itu belum sampai, ya masih jauh. Tetapi asar sudah mau habis. Maka kemudian sebagian sahabat ya sudah sholat asar, ya. Salat asar, dan sebagiannya lain kemudian ya sudah tetap memegangi sabda Nabi untuk salat asar di kampung Bani Quraidah ya. Dan nyampainya jamaah sekalian rahimakumullah itu isya. Itu bahasannya nanti di dalam fikih. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sampailah kemudian Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin di kampung Bani Quraidah, dan ketika kemudian di sana ya ini hal yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia, yang kita bangsa Indonesia tidak pernah membuka perjanjian dengan Yahudi. Dan ini menjadi hal yang sangat penting, di mana Rasulullah SAW datang ke Madinah sudah ada Yahudi, 3 kaum Yahudi besar sudah ada. Namun kemudian ketika kemudian mereka menyalahi kesepakatan di dalam negara Madinah, maka kemudian yang 2 sudah diusir, dan ini yang terakhir. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Quraidah ini kemudian setelah ya karakternya sebagaimana kita tahu di Palestina misalnya ya, mereka sepertinya hebat luar biasa, tetapi kehebatan dan keluar biasaan yang diketahui oleh orang itu ternyata begitu kemudian misalnya ya beberapa kali terjadi pertempuran dengan orang-orang Palestina, itu mereka dalam beberapa hari sudah stop. Selalu begitu ya. Dan ini pula yang terjadi ketika kemudian Bani Quraidah ini kemudian menyalahi dan kemudian melepaskan perjanjian mereka bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kemudian Rasulullah SAW mengutus kaum muslimin untuk datang ke kampungnya, ya cukup hanya dikepung, gak ada perlawanan. Cuma mereka memang kalau membangun kampung ya itu ada benteng-bentengnya luar biasa, ya. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah dikepung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 25 hari, dan kemudian dalam pengepungan 25 hari ini kemudian mereka siap untuk berdialog. Ya. Akhirnya jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan untuk berunding dengan mereka. Ya. Dan orang Yahudi minta ya kalau mau mengirimkan perunding ya silahkan kirim yang namanya Abu Lubabah. Ya. Oleh Nabi SAW dituruti terlebih dahulu. Abu Lubabah jemaah sekalian rahimakumullah kemudian datang dengan mereka, dan ternyata ada anak-anak wanita kemudian menangis di hadapan Lubabah dan seterusnya, dan kemudian mereka mengatakan, wahai Abu Lubabah ya, menurutmu apakah kami hendaknya mengikuti hukumnya Muhammad ya? Maka Abu Lubabah kemudian mengatakan, naam, ya, akan tetapi ya gerakan tangannya ini, yang gerakan tangan dan fisiknya ini agak aneh ya. Dia kemudian menunjuk lehernya dengan tangannya ya. Menunjuk lehernya dengan tangannya gitu kan.
Ini sesuatu sikap yang wallahu a'lam bishawab, makna persisnya seperti apa, tetapi ini adalah sikap dia yang tidak sesungguhnya harus dilakukan demikian, ya. Dia mengatakan demikian, namun tangannya demikian. Ini, ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, si Abu Lubabah ini ketika kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia ke masjid itu, ya, dia minta untuk ditali oleh istrinya, ya. Ditahan, ya, dan ditahan sampai kemudian ditalikan. Setelah kemudian waktunya sholat, ya, kemudian ditali lagi, waktunya makan, kemudian makan, dan seterusnya, kemudian ditali lagi sampai akhirnya berapa lama, ya, 20 hari ditali di tempat tersebut, sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 102 yang menegaskan bahwa perlakuan dia mengikuti perintah Rasulullah untuk merundingkan bersama dengan Yahudi, akan tetapi sikapnya yang salah. Tetapi kemudian diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa ini utusan ini enggak beres, ya. Nggak beres. Maka kemudian berdasarkan turunnya ayat surat At-Taubah ayat 102 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya, dan kemudian si Lubabah ini kemudian mengatakan, Abu Lubabah, saya tidak ingin dilepas kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, karena itu kemudian Rasul ini belum selesai nih urusan dengan Yahudi ini. Akhirnya beliau mengutuskan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu dari pimpinan suku Aus, yakni yang tadi pertama kali datang tadi kaumnya, ya. Jadi memang mereka ada kerjasama dengan Yahudi ini, jemaah sekalian rahimakumullah. Mereka nggak ingin sebenarnya kerjasamanya ini lepas dengan Yahudi ini, ya, dengan Quraidah ini. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menunjuk dari suku Aus untuk kemudian menentukan keputusannya harus bagaimana keputusan dengan Yahudi Bani Quraidah ini. Akhirnya jemaah sekalian rahimakumullah, sahabat Nabi SAW Sa'ad bin Mu'ad ini, ya, yang ditentukan oleh Nabi, ya, baik kalau demikian saya akan tentukan dari suku Aus, yakni pemimpinnya dari suku Aus, yakni Sa'ad bin Mu'ad, ya. Dan kemudian kaumnya mengingatkan, kamu kalau memutuskan yang baik-baik loh, ya, gitu. Itu kamu sudah dipercaya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian beliau mau memutuskan, ada beberapa masukan termasuk dari orang Yahudi, dari beberapa kaumnya dan sebagainya. Tapi kemudian masukannya ini kok nggak beres, maka Sa'ad bin Mu'ad kemudian menegaskan bahwa demi Allah saya akan memutuskan sebagaimana yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya, keputusannya adalah maka mereka orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini kemudian diputuskan yang laki-laki semuanya, karena pengkhianatannya yang luar biasa besar ini, semua orang laki-laki kemudian dibunuh, dan kemudian anak-anak dan wanitanya kemudian ditahan, dan semua hartanya kemudian menjadi ghanimah. Dan ternyata jemaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau telah menghukumi mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, para penulis sejarah dari orang-orang barat itu kemudian menyatakan Rasulullah itu kejam, ya, mengatakan kejam, akan tetapi keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Quraidah ini, ya, itu ternyata, ya, para penulis sejarah yang jujur, mereka mengatakan ternyata keputusannya Nabi itu sama dengan keputusan kitab-kitab mereka. Dari kitab-kitab mereka ternyata ada dan sama persis, bahwa ketika terjadi pengkhianatan seperti ini, maka kemudian semua laki-lakinya kemudian dibunuh, dan anak-anak dan wanitanya kemudian menjadi menjadi tawanan, dan kemudian harta bendanya semuanya menjadi ghanimah.
sama persis dengan kitab-kitab suci mereka. Sehingga demikian ya keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Quraidah yang kemudian dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh para sahabat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, cukup banyak di dalam sejarah keputusan Nabi ini sama dengan keputusan kitab suci mereka. Ya. Sehingga Masya Allah wa tabarakallah, sebagaimana disebutkan Nabi ini, keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz ini sudah sama dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah wa tabarakallah, menjadi sebuah keputusan yang bagi kita bangsa Indonesia ini menjadi pelajaran yang cukup berharga. Hati-hati, kita perlu perhatian ya. Ada sebagian orang, sebagian kelompok mungkin di Indonesia ini yang mulai nggak tahu bermain mata dengan orang-orang Yahudi, yang dimana para pemimpin kita telah menegaskan bahwa sesuai dengan keputusan dari para pemimpin kita bahwa mereka tidak terbuka ya kerjasamanya dengan mereka ya. Dan ini beberapa kali ada upaya ya. Sebagiannya kalau beberapa informasi, misalnya kalau pertemuan itu biasanya di luar negeri ya, di luar negeri. Nah, karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika peristiwa perlawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang dimulai dengan pengkhianatan dari Yahudi Bani Quraidah ini ya, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajarannya yang mulia dan perjuangannya yang istimewa ini menjadi sangat penting, wabil khusus bagi kita bangsa Indonesia untuk benar-benar melanjutkan ya melanjutkan kerjasama kita atau melanjutkan pembangunan kita yang lebih baik dan terus lebih baik. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, menjadi hal yang sangat penting untuk kita ingat betapa sesungguhnya keputusan para pendahulu kita ini adalah keputusan yang sangat penting untuk tidak pernah membuka kerjasama dengan Yahudi. Dan Rasulullah SAW ketika masuk, kita ketahui Yahudi sudah ada, namun ketika mereka kemudian menyalahi kesepakatan yang sudah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun harus menerima ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni diusir dari Madinah, dan habislah Yahudi dari Madinah. Dan kemudian Masya Allah wa tabarakallah, kaum muslimin kemudian sebagaimana sabda Nabi di pertemuan sebelumnya sudah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa demi Allah sejak tahun ini ya, tahun kelima itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kitalah yang kemudian menyerang mereka. Mereka tidak lagi bisa menyerang ke Madinah. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang istimewa dari peperangan terhadap atau pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah dan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini juga terkait juga ternyata dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari negara kita, yang kita perlu ya terus melanjutkan para pendahulu kita dan para pemimpin kita yang berpegang teguh dengan kesepakatan untuk tidak pernah membuka kerjasama dengan Yahudi. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, semoga pembahasan perang dengan Bani Quraidah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Demikian, sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan. Nggih, monggo Pak. Iya, ya, di antaranya, ya.
Baik, saya kira kita sudah mendapat para pemimpin kita sudah sangat memahami bab itu, betapa kalau wabil khusus ya orang-orang Yahudi yang sekarang ini menjadi penjajah Palestina itu memang karakternya seperti itu ya. Dan Rasulullah SAW memberikan pelajaran, beliau SAW tetap bersikap baik, akan tetapi tidak ada toleransi ketika mereka menyalahi aturan. Jadi mereka sudah ada kan memang sebelumnya. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah kan mereka sudah ada di Madinah. Tetapi begitu mereka kemudian menyalahi aturan, maka kemudian ya tidak bisa diampuni ya. Kita tahu yang pertama kali yang diusir itu adalah kesalahannya adalah menggoda wanita. Ya, menggoda wanita. Dan Rasul SAW kalau urusan menggoda wanita tidak akan memberikan maaf ya, tidak akan mentoleransi ya. Tapi menggoda wanita, kemudian ada laki-laki Muslim satu yang membela ya, itu dibunuh laki-laki. Ya. Maka kemudian satu kaum kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW untuk diusir. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Para pendahulu kita juga memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa dari pelajaran sejarah ya, Yahudi itu nggak bisa kan, orang yang bukan Yahudi kemudian menjadi mereka bekerja sama dengan Yahudi itu relatif nggak akan bermanfaat, nggak akan bermanfaat ya, nggak akan bermanfaat. Selalu kemudian karena kaidahnya ada satu kaidah mereka ya. Mereka berbuat kesalahan kepada orang non Yahudi itu tidak berdosa. Itu jelas pemikiran yang tidak benar. Akan tetapi itu menjadi konsep bagi mereka, ya, bagi mereka. Saya kira menjadi pelajaran berharga, ya. Karena itu kita bangsa Indonesia, para pendahulu kita juga menegaskan tidak akan pernah membuka, ya. Dan ini kita harus tetap terus perjuangkan agar kita semuanya kaum bangsa Indonesia ini tetap menjaga untuk tidak pernah terbuka ya kerjasama itu ya. Demikian saya kira. Cukup? Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, semoga bahasan kita di siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ternyata teks atau kalimat kita bahasan kita di siang hari ini sesuai dengan negara kita ya, dan ini perlu menjadi pegangan kita bersama ya. Mari kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada murid-murid kita ya, agar komitmen para pendahulu kita untuk tidak pernah bekerja sama dengan mereka yang sudah diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya, teladannya, untuk bahkan mereka sebelumnya sudah bekerja sama pun ya, tapi mereka menyalahi, maka Rasulullah memberikan pelajaran ini tidak bisa dibiarkan ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita dan kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.